Sejumlah bahaya laten masih menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini. Jika tidak diatasi segera, Indonesia akan sulit eksis sebagai sebuah bangsa yang besar. Ada sejumlah bahaya laten yang hingga kini masih mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti radikalisme, terorisme, narkotika, korupsi, dan kesenjangan sosial. Dari sejumlah bahaya laten tersebut, salah satu yang paling ditakuti akan mengancam masa depan generasi muda, yakni narkoba. Narkoba diprediksi bisa menghambat lahirnya generasi emas 2045. Dari catatan Badan Pusat Statistik, data pemuda Indonesia mencapai 62.061.400 jiwa. Dengan demikian, potensi Indonesia tidak akan disia-siakan oleh pelaku bisnis haram tersebut. Bukan hanya menjadi lahan bandar narkoba nasional, tetapi Indonesia juga dibidik oleh agen-agen narkoba kelas internasional. Dampak buruk narkoba tidak dapat dipungkiri. Banyak realita kehancuran masa depan pemuda atau generasi akibat terpengaruh narkoba. Sebagian mereka gangguan jiwa, stres, melakukan pembunuhan, terjerat kriminalitas, melawan hukum, dan ada yang mati konyol akibat narkoba. Padahal, para remaja dan pemuda merupakan aset bangsa yang akan mewarisi estafet kepemimpinan negeri ini. Pemuda merupakan faktor penting yang akan memajukan Indonesia dari berbagai sektor. Namun naas, banyak pemuda Indonesia terperangkap jaringan narkoba. Selama pandemi COVID-19, penjualan narkotika terus meningkat. Meski pasokan lewat utara terhenti, namun suplai lewat akses laut dan darat terus meningkat. Mereka yang terkena PHK dan mengalami penurunan pendapatan beralih profesi menjadi pengedar. Sedangkan mereka dengan alasan social distancing tergoda menggunakan narkoba. Saat ini terdapat sedikitnya 4,2 juta pengguna narkoba. Jumlah ini akan terus meningkat jika tidak ada langkah preventif untuk melakukan pencegahan. Narkoba merusak batang otak dan mengakibatkan lost generation. Tim Liputan Berita 1. Pemuda jangan tergoda narkoba, itulah topik dialog kita pagi ini. Langkah pencegahan peredaran narkoba bukan lagi pada level masif, tetapi harus meningkat pada level agresif. Sebab peredaran dan penyalahgunaan narkoba kian memprihatinkan. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional atau BNN, Irjen Polisi Anjan Pramuka Putra. Selamat pagi Pak Anjan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Anjan, ini kalau kita bicara mengenai narkoba atau narkotika, ini juga kita sama-sama sudah tahu bahwa ini termasuk dalam kejahatan laten ya, selain korupsi dan juga terorisme. Nah, ini apakah tadi kalau kita simak informasi, ini langkah pencegahan dan pemberantasannya juga harus lebih, bukan hanya masif tapi juga agresif. Nah, langkah-langkah apa saja pencegahan yang sudah direncanakan dan sudah dilakukan oleh BNN sendiri? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan penanganan masalah narkoba ini, dua hal yang penting yang harus dilakukan, yaitu menekan supply-nya atau supply reduction-nya. Kemudian yang kedua adalah menekan untuk demandnya supaya turun, demand reduction-nya. Ya, jadi artinya berusaha memutus mata rantai masuknya narkoba dari luar negeri, kemudian menekan demandnya atau demand reduction-nya, mengupayakan supaya pengguna itu berkurang, syukur-syukur bisa menghilang di sini. Nah, ini tentunya beberapa kegiatan ya, ataupun kegiatan yang ada dalam menangani masalah narkoba, yaitu tadi ada pencegahannya, kemudian dengan memberdayakan ya seluruh stakeholder yang ada ya, di Indonesia ini. Bahkan Bapak Presiden sendiri telah mengeluarkan yaitu Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk seluruh kementerian ataupun lembaga agar melaksanakan rencana aksi tersebut. Ya, artinya apa? Sebagai contoh, 4 hal yang harus dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait Inpres nomor 2 tahun 2020, yaitu 1, di kementerian atau lembaga agar mengadakan pemeriksaan urin secara katakanlah bisa keseluruhan ataupun mungkin beberapa personilnya. Kemudian yang kedua ya adalah membuat aturan-aturan atau regulasi ya terkait
dengan apabila di kementerian ataupun lembaga tersebut ada yang terpapar narkoba, bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan sosialisasi ataupun pencegahan-pencegahan, yaitu himbauan-himbauan ya yang ada di kementerian atau lembaga tersebut ya supaya lingkungannya juga bebas dari narkoba. Dan yang keempat adalah membentuk relawan ya, yang di kementerian tersebut. Artinya relawan ini adalah tidak perlu besar tapi kecil, namun cukup membantu ya efektif di dalam upaya untuk mencegah narkoba di kementerian atau lembaga tersebut. Oke, tadi kalau kita fokus mengenai supply and demand, ini juga yang tidak boleh dilupakan Pak Anjan adalah akses komunikasi. Karena sekarang ini keterbukaan informasi sangat tidak berbatas dan ini juga bisa menjadi pintu masuk tersendiri bagi pengedar narkoba. Bagaimana BNN mencegah hal ini? Terutama juga setelah dibentuk atau dikeluarkannya Inpres Presiden, artinya seluruh stakeholder, misalnya kementerian, baik itu Kemenkominfo misalnya, bisa diberdayakan. Seperti apa langkah-langkahnya, Pak Anjan? Ya, jadi di BNN sendiri juga sudah berupaya ya, yaitu dengan membuat kerjasama atau MOU dengan kementerian-kementerian, ya, bahkan dengan khususnya untuk di jasa-jasa. Ya, pengiriman-pengiriman ya barang-barang khususnya yang dari luar negeri untuk mengantisipasi jangan sampai juga masuknya narkoba itu dari luar negeri ya dengan melalui online juga ini. Ya. Ini yang sedang kita upayakan terus dan juga kita sudah membentuk juga ada namanya seaport interdiksi dan airport interdiksi ya di mana untuk mencegah masuknya narkoba dari jalur laut ataupun dari jalur udara. Oke, ya. Oke. Kenapa dititik beratkan di pintu komunikasi tadi atau keterbukaan informasi? Karena saat ini justru yang sangat dikhawatirkan adalah pemuda atau generasi muda yang masih belum bisa atau masih cukup banyak yang terjerat narkoba. Apalagi mereka mengakses informasi itu cukup masif sekali. Pak Anjan, ini bagaimana saat ini data dari BNN sendiri generasi muda atau tergolong usia muda ini terjebak atau terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika? Ya, memang ya peredaran narkoba ini ataupun peredaran gelap narkoba ini sekarang bukan hanya menyasar kepada orang dewasa, tadi juga disebutkan ya kepada remaja bahkan juga anak-anak. Ya, pengertian anak-anak ataupun remaja ini mereka sudah terpapar ini kan sudah menjadi korban. Ya. Nah, kaitan ini juga beberapa waktu yang lalu juga BNN juga ada bekerja sama ya dengan Menkominfo terkait untuk mengatasi ya komunikasi ataupun pemesanan melalui online tersebut. Tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa dengan jasa-jasa online ini memang ada beberapa kasus ya walaupun tidak banyak tetapi masih ada yaitu melakukan pembelian melalui online. Dan bahkan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini yang lebih berbahaya saat ini ya terkait bicara narkoba itu tidak hanya masalah ekstasi, heroin, sabu ataupun kokain, tetapi yang lebih berbahaya saat ini adalah namanya New Psychoactive Substances atau NPS, yaitu narkoba sintetis. Ya, narkoba sintetis. Jadi ada ganja sintetis, ada ekstasi sintetis, ada kokain sintetis. Di mana efeknya NPS ini lebih berbahaya dan sifatnya ya lebih mematikan. Ya. Artinya 13 kali lebih berbahaya dari narkoba yang ada. Saat ini untuk di dunia sudah hampir beredar kurang lebih ada sekitar 900 jenis. Dan yang masuk ke Indonesia ada 77 jenis. Yang masuk ke Indonesia ini. Nah, ini yang sekarang memang masih kita tangani ya, karena ini harganya lebih murah, tapi lebih berbahaya efeknya. Ini untuk narkoba yang jenis baru, sintetis tadi yang Pak Anjan sebutkan, untuk pendeteksiannya ini apakah berbeda atau sama saja sebetulnya dalam mendeteksi bahwa ini narkotika sintetis dan ini narkotika yang sebelumnya sudah diedarkan di Indonesia pada khususnya? Baik, jadi sama saja ya kita dalam melakukan pengungkapan narkoba ya itu dua teknis yang dilakukan yaitu control delivery dan undercover buy. Nah, kita begitu tahu ini diduga ada narkoba, kan
harus ya namanya barang bukti narkoba itu persyaratannya bila mana dilakukan penyelidikan, kemudian untuk meningkat ke penyidikan itu harus diperiksakan di laboratorium. Oke. Ya, laboratorium BNN yang ada di Lido ataupun kalau Polri di laboratorium forensik Mabes Polri di sana. Nah, itu kalau sudah ketahuan sintetis ya ini ya bahwa para mafia ini membuat NPS ini adalah sengaja dibuat untuk menghindari jeratan hukum. Oke. Ya, artinya kandungan setelah kita periksakan di laboratorium bila mana tidak ada, tentunya akan ditindaklanjuti dengan undang-undang yang lain. Nah, di sini ya jadi dibuat ini memang sengaja untuk menghindari. Mungkin masih teringat, Mas, dulu sekitar 2 tahun yang lalu ya adanya salah satu saya tidak perlu sebutkan, tapi ada salah satu oknum pegawai yang menggunakan tembakau gorila. Oke. Ya, tembakau gorila ini adalah ganja sintetis, di mana dia mulai menggunakan sore, tetapi efeknya sampai pagi pun dia ketika melewati X-ray itu masih jalannya masih oleng. Nah ini kan saya dibilang 13 kali lebih berbahaya dari narkoba yang ada. Itu ganja sintetis, waktu itu namanya tembakau gorila. Namun sekarang sudah masuk di dalam Permenkes, sehingga sudah bisa disidik ataupun ditangani dengan undang-undang narkotika. Oke, kalau kita bicara mengenai latar belakang begitu, kalau ketika masih dikatakan bahwa generasi muda ini masih cukup banyak yang menggunakan narkotika, biasanya dari deteksi yang dilakukan oleh BNN, latar belakang mereka apa biasanya, Pak Anjan? Mereka akhirnya terjerumus ke narkotika lingkungan kah, atau pengawasan yang kurang kah, atau apa biasanya? Ya, baik. Yang lebih dominan ya jadi penggunaan narkoba ini adalah karena faktor lingkungan. Oke. Ya, faktor lingkungan ini lebih dominan. Ya, karena awalnya adalah mereka ini adalah pengguna yang coba-coba. Ya, juga pengguna aktif, menggunakan coba-coba. Nah, kalau coba-coba inilah yang lebih berbahaya. Ya, namun demikian kami dari BNN ini tetap secara masif mengadakan kegiatan-kegiatan, yaitu dengan melakukan pencegahan-pencegahan, salah satunya adalah sosialisasi ya terhadap bahaya narkoba. Jadi ini kita intens, bahkan dengan sosialisasi yang ada kita tidak secara manual, tetapi kita juga sudah menggunakan, yaitu ada namanya kita buat di BNN ini, yaitu adanya salah satu platform digital, yaitu namanya Rumah Edukasi Anti Narkoba. REAN, yaitu yang di-launching pada bulan November tahun lalu sebelum COVID, di mana Rumah Edukasi Anti Narkoba ini bukan rumah secara fisik, tetapi ini platform digital, artinya untuk menampung aspirasi-aspirasi dari kalangan anak-anak muda, milenial yang suka membuat poster, kemudian hobi foto, kemudian hobi musik, masuk ke platform tersebut, sehingga artinya anak-anak muda, anak-anak milenial inilah bisa diberikan kegiatan-kegiatan yang positif melalui kegiatan REAN. Berbarungan setelah di launching pada bulan November, ternyata kita juga tidak duga Indonesia mengalami COVID-19 ya pada bulan Maret yang lalu. Ya, disitulah akhirnya ya yang tadinya mereka anak-anak keluar, tetapi sekarang sudah ada di aktivitasnya ada di dalam rumah. Nah, itu mereka masuk melalui kegiatan-kegiatan melalui Rumah Edukasi Anti Narkoba. Itu salah satu contohnya yang kita lakukan. Untuk pengawasan. Maka juga kita melakukan sosialisasi. Narkoba ini juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya materi tentang bahaya narkoba ini masuk ke kalangan SD, SMP, dan SMA. Tentunya. Jadi kami sudah bekerja sama juga. Artinya bagaimana pemaksilan peran guru di sekolah ini, Pak Anjan? Karena anak-anak sekolah ini kan jam 7 pagi dia sudah berada di sekolah, dan di mayoritas waktunya dalam satu hari itu ada di sekolah begitu. Bagaimana memaksimalkan peran guru agar bisa berperan lebih aktif dalam pencegahan kejahatan narkotika ini? Baik, jadi artinya begini, materi pencegahan narkoba tidak hanya satu flat itu di dalam, tetapi dimasukkan ke beberapa mata pelajaran. Contohnya misalnya pelajaran tentang biologi. Nah, ketika berbicara tentang daun-daun, nah itulah nanti akan disisipkan ini adalah namanya daun ganja. Ya, di mana daun ganja ini adalah narkotika ya, yang jenis narkotika yang berasal dari tanaman dan efeknya adalah demikian. Jadi disisipkan artinya materi-materi itu.
Kita sekarang bicara mengenai law enforcement-nya ini, Pak Anjan, penegakan hukum. Menurut Anda bagaimana ketika misalnya BNN sudah berhasil begitu ya membongkar sindikat narkotika, kemudian Anda melihatnya penegakan hukumnya seperti apa? Apakah memang sudah cukup ataukah memang belum menimbulkan efek jera sehingga angka peredaran narkotika di Indonesia ini masih cukup tinggi, Pak Anjan? Ya, berbicara maksudnya narkoba yang ditangani oleh BNN, ya ini memang dalam situasi pandemi COVID pun masih masuk, ya. Oke. Artinya ini kita bicara, ya jaringan ini tidak melihat waktu dan ya situasi. Jadi apapun kondisinya, mereka masih akan memasukkan. Contoh yang terjadi beberapa waktu yang lalu sekitar bulan Mei, ya kemudian bulan Juni, baik Polri maupun BNN mengungkap beberapa kasus narkoba yang cukup signifikan, ya bahkan hampir ada diungkap sabu sebanyak 797 kilo juga, Polri kemudian oleh BNN diungkap hampir 300 kilo sabu yang dimasukkan sabu itu dalam karung beras. Artinya mereka tetap berupaya untuk memasukkan, ya karena apa tadi? Karena masih adanya demand-demandnya, ya pengguna-pengguna ini yang masih ada, ya saya di situlah mereka. Nah, upaya untuk masalah penegakan hukum sebenarnya sudah, kalau bicara undang-undang, sebenarnya sudah cukup keras. Sudah cukup Ya, keras? Sudah cukup keras. Karena kadang-kadang putusan pengadilan yang masih beragam, sehingga mereka itulah yang masih memanfaatkan jaringan-jaringan ini, ya, memanfaatkan untuk bisa bagaimana supaya hukumannya tidak maksimal di sini. Oke. Kalau misalnya ada oknum keterlibatan aparat, ini kan juga menjadi presiden yang buruk begitu. Apakah itu cukup mempengaruhi juga? Akhirnya juga masyarakatnya juga abai begitu terhadap bahayanya narkotika. Ya, bagi kami ya petugas-petugas para penegak hukum terkait dengan penanganan narkoba ini tetap kami intent. Jadi prinsip bahwa kami masih berupaya untuk melakukan upaya-upaya represif. Ya tentunya dengan upaya represif inilah supaya kami berharap bisa mengungkap jaringan-jaringan yang lebih luas lagi. Ya tentunya kita tidak benar Mas bahwa kita di dalam menangani masalah narkoba ini tidak boleh pesimis. Ya kita harus optimis. Jadi masyarakat juga alhamdulillah masih banyak memberikan informasi-informasi terkait keberadaan daripada bandar-bandar yang ada di wilayahnya. Alhamdulillah kami tetap optimis di dalam melakukan pengungkapan ini. Oke, Pak Anjan, kita akan juga nanti membahas mengenai lebih dalam mengenai pengawasan terhadap peredaran narkotika, tapi usai jeda. Ada pemirsa, tetaplah bersama kami di Morning Talk.